Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, kami persilakan juga kepada rekan media dan juga juru untuk dapat mengabadikan momen ini selama 10 detik. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Bupati Ogan Komering Bapak Haji Teddy Nurwansa. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Komering akan mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Komering Bapak Darmawan Irianto SOS MM, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama dan jabatan administrator lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering tahun 2024, Rabu 13 Maret tahun 2024 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, seraya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Terhormat Bapak Haji Muhammad Ali SD MHo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa anta rabbuna al-haqq wa nahnu 'abduka ar-riqq wa anta lam tazal illa billah. Qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan, dalam suasana fitnah dan berkabur rahmat, puji dan syukur senantiasa kami haturkan kepadamu atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, berkat izin dan berkenan-Mu jiwa Engkau himpun dan satukan kami dalam majelis yang mulia ini guna menghadiri dan menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah dalam jabatan pimpinan tinggi pertama
dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Komering. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga acara ini Engkau berkahi dan selalu tercurah kebajikan dan senantiasa dalam naungan ridha dan barakah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sesungguhnya Engkau menganugerahkan dan amanahkan jabatan dan kuasa bagi orang yang Kau kehendaki, dan kepada-Mu jua ia akan kembali. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada-Mu, semoga saudara kami yang akan dilantik dan diambil sumpahnya nanti, Engkau berikan bimbingan, kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Bukakan pintu-pintu kemudahan baginya, dan hindarkan dari segala kesulitan, serta curahkan keberhasilan dalam mengemban tugas dan amanah kepada-Nya. Karena semua itu merupakan untuk pengabdian kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami dan pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Ogan Komering. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.3.3 Tanda Hukum 545 Tahun 2020 NIP 1977-0305-2000 031002 Pangkat golongan Pembina 4A ke dalam jabatan pimpinan tinggi pertama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 2. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Ogan Komering di Batu Raja. 6. Yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan dan Pemudaan SI NIP 1974 123 11993 111001 pangkat atau golongan pembina tingkat 1. 4B jabatan lama Camat Batu Raja Timur, jabatan baru Kepala Badan Pendapatan Daerah Eselon 2B. 2. Iwan Setiawan SAG Estos MSI NIP 1977 0513 2005 011107 pangkat atau golongan pembina tingkat 1. 4B jabatan lama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan baru Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Eselon 2B. Penjabat Bupati Ogan Komering ditandatangani oleh Haji Teddy Berwansyah SSTP MMMP. Keputusan Bupati Ogan Komering nomor 800.137/KPTS/42 Romawi/3 Romawi/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering, Bupati Ogan Komering, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana yang tercantum pada kolom 4 untuk selanjutnya ditugaskan atau diangkat pada jabatan sebagaimana keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum 1
selama menduduki jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan. Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli, ketika keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu Raja pada tanggal 13 Maret 2024. Penjabat Bupati Ogan Kominfo ditandatangani oleh Haji Pedi Nurwansyah SSKP MMMPD. Lampiran Keputusan Bupati Ogan Kominfo nomor 800-3/3/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Kominfo. Nama 1. Henry Eranova SEMM, NIP 1978-111-2011-2011-004, pangkat atau golongan penata tingkat 1, 3D. Jabatan lama, pengelola data tindak lanjut pada Inspektorat Kabupaten Oku. Jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Kabupaten Oku, Eselon 3A. 2. Ella Zainia Yulianti SEM, ulangi, Ella Zainia Yulianti STMM, NIP 1976-070-2010-012-003, pangkat atau golongan penata tingkat 1, 3D. Jabatan lama, Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Oku. Jabatan baru, Inspektorat Pencegahan dan Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Ogan Kominfo, Eselon 3A. Penjabat Bupati Ogan Kominfo ditandatangani oleh Haji Pedi Nurwansyah SSKP MMMPD. Baik, mohon berkenan kepada nama-nama yang telah disebut, disilakan untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun 2020, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari pemilu. 1. A. Suryadi SNN, NIK 1977-0305-2000-3102, pangkat pembina 4A, diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Kominfo. 2. Yoyin Adityanto APMSI, NIP 1973-1123-1199-311-001, pangkat pembina tingkat 1 4B, diangkat dalam jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Kominfo. 3. Iwan Setiawan SAG SOS MSI, NIP 1977-13-200-5011-007, pangkat pembina tingkat 1 4B, diangkat dalam jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Kominfo. 4. Henry Eranova SEMM, NIP 1978-111-162-011-004, pangkat penata tingkat 1, 3D, diangkat dalam jabatan Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Kabupaten Ogan Kominfo. 5. Ella Zainia Yulianti STMM, NIP 1976-010-201-001-2003, pangkat penata tingkat 1, 3D, diangkat dalam jabatan Inspektur Pencegahan dan Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Ogan Kominfo. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800-1.3.3/545 tahun 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Kominfo
tanggal 22 Januari 2024. 2. Keputusan Bupati nomor 800.1.3.3/42 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai. 3. Keputusan Bupati nomor 800.1.3.3/42 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa selalu bersama kita. Kepada rohaniawan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan Sumpah Janji Jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Siap, bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, bertanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Ia Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudari. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan diberikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya yang tegas dan jelas. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugas jabatan akan menunjukkan etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan sebagai saksi kami undang Bapak dan Mawar Irianto Exos MM dan juga Bapak Haji Romson Fitri SH MH untuk dapat menuju meja penandatanganan. Mohon berkenan kepada hormat pertama kali Bapak A. Suryati SEMM dipersilakan. Selanjutnya Bapak Haji Romson Fitri SH MH. Selanjutnya mohon berkenan dengan terhormat Bapak Darmawan Irianto Exos MM. Dan juga yang terhormat pejabat Bupati Kabupaten Bogor
Selanjutnya mohon berkenan kepada Yang Terhormat Bapak Ibrahim Arifianto APMSI. Mohon berkenan juga kepada Yang Terhormat Bapak Haji Romsul Fitri SHMH. Selanjutnya mohon berkenan kepada Yang Terhormat Bapak Darmawan Irianto SOS MM. Dan juga penjabat Bupati Ogan Komplek Ulu Bapak Haji Teddy Melwasa. Selanjutnya kami undang kepada Yang Terhormat Bapak Iwan Setiawan SAG SOS NSI. Selanjutnya Yang Terhormat Bapak Haji Romsul Fitri SHMH. Mohon berkenan juga kepada Yang Terhormat Bapak Darmawan Irianto SOS MM. Dan juga penjabat Bupati Ogan Komplek Ulu Bapak Haji Teddy Melwasa. Kemudian juga selanjutnya Bapak Henry Eranopa SEMM. Mohon berkenan selanjutnya Bapak Haji Romsul Fitri SHMH. Yang Terhormat Bapak Darmawan Irianto SOS MM. Dan juga penjabat Bupati Ogan Komplek Ulu Bapak Haji Teddy Melwasa. Selanjutnya mohon berkenan kepada Yang Terhormat Ibu Ella Senia Yulianti STMM. Mohon berkenan kepada Yang Terhormat Bapak Haji Romsul Fitri SHMH. Selanjutnya kami undang juga Bapak Darmawan Irianto SOS MM. Selanjutnya penjabat Bupati Ogan Komplek Ulu Bapak Haji Teddy Melwasa. Dan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dari Bupati Ogan Komplek Ulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu silakan duduk kembali dan mohon berkenan Bapak melanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang juga koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Komplek Ulu akan mewakili yang sempat hadir pada hari ini, Asisten Waseda Auku dan juga Kepala Backup SDM Kabupaten Ogan Komplek Ulu. Silakan. 2024, Menteri Dalam Negeri ditandatangani oleh Muhammad Tito Karnavian untuk petikan yang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Yang Terhormat Saudara Asuryani SKM. Bupati Ogan Komplek Ulu. Keputusan Bupati Ogan Komplek Ulu nomor 800.1-3/158/KPTS/42 Romawi/3 Romawi
miring 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bupati Ogan Komering Ulu, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 untuk selanjutnya ditugaskan atau diangkat pada jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selama menduduki jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut eselon sebagaimana tercantum pada kolom 6 daftar lampiran keputusan bupati ini. Ketiga, keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu Raja pada tanggal 13 Maret 2024. Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu ditandatangani oleh Haji Teddy Melasya SSTP MMMD. Tembusan kepada yang pertama: 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang. 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Palembang. 4. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batu Raja. 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batu Raja. Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor 800-1.38-1/KPPS/42 Oke, izin Ibu Bapak sini. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Salam semangatnya Ibu Bapak. 1, 2, 1, 2. Oke, cukup. Baik, terima kasih dan kami persilakan mendapat kembali ke tempat semula. Mana Bu? Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama sambutan penjabat Bupati Ogan Komering Ulu kepada Bapak Haji Teddy Melasya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan kami, Forum-Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hadir di sini Pak Kapolres Oku, Bapak AKBP, Imam Tandoni, SKMA. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan di 0403 dalam hal ini diwakili oleh Ramil 01 Bapak Kapten Infantri Tanjung, Pak Ganjari Oku, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasintel, Bapak Periska Yayat Adina Patriansa SMH. Yang kami hormati Sekda Oku, Pak Darmawan Irianto. Yang kami hormati rekan-rekan kami, para asisten, staf ahli, staf khusus Bupati, para kepala badan, para dinas, kepala bagian, kepala kantor yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati camat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati tim penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang kami hormati DWP Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua PA, ketinggalan mohon maaf Pak, diwakili oleh Panitra Bapak Haji Pendirudin SAG SMHI. Yang kami hormati, yang berbahagia, yang berbunga-bunga hatinya hari ini, ada Pak Sekwan, Pak Kadis Capil, Kepala Bapenda, Irwan yang baru saja diambil sumpahnya beberapa saat yang lalu. Yang kami hormati rekan-rekan media
hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa kami semangat satu persatu dan juga sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari kedua Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita masih dapat dipertemukan dalam suasana penuh dan kebahagiaan, kegembiraan, sehat walafiat tanpa kurang satu apapun pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan ini di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk, dengan nyaman, sampai nantinya kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, bahwa mungkin banyak bertanya-tanya kenapa proses yang agak panjang ini, bahkan memakan waktu berbulan-bulan. Seorang PJ itu memang punya kewenangan untuk melakukan mutasi dan pergantian jabatan, tidak seperti PLH. Namun prosesnya dan aturannya memang agak sedikit berliku-liku. Kami tidak bisa melaksanakan mutasi jabatan ataupun pergantian mutasi jabatan tanpa melewati proses rekom-rekom yang dikeluarkan oleh badan administrasi berwenang. Kami harus berkoordinasi dan berkomunikasi dulu dengan Pak PJ Gubernur, lalu kami harus mendapatkan rekom dari KSN, lalu ada praktek dari BKN, baru izin rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi prosesnya cukup panjang. Namun walaupun panjang, saya tekankan di sini, walaupun panjang bukan berarti tidak bisa. Jadi bisa kapan baik. Kalau Bapak mendengar atau membaca media baik online, cetak maupun televisi, pemerintah provinsi dalam hal Pak PJ Gubernur hampir tiap Jumat melaksanakan pergantian jabatan. Tiap Jumat, mulai dari eselon 2, 3, dan 4, pejabat fungsional, kepala sekolah, dan lain-lain. Tiap Jumat, tanpa terkecuali. Jadi betul-betul beliau sangat menghayati arti Jumat keramat. Nah ini kan bisa lah. Wah itu perlu dihukum bisa Pak. Kalau kami melakukan bisa. Tapi insya Allah tidak akan kami lakukan. Kami hanya akan mengganti atau mengisi pejabat atau jabatan yang memang betul-betul kosong saja. Biarlah di provinsi baik Jumat kita saat-saat dibutuhkan baik. Ini memang Pak Sekwan kosong karena Pak Karim jadi inspektur. Capil juga kosong karena Pak Azhari pensiun. Bapeda juga kosong karena Pak Darmawan jadi sekda. Dan Irfan itu juga sama kosong. Jadi kita insya Allah tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak Bapak Ibu paksa saya untuk melakukan itu, kita coba, kita tes. Dan ini pernah saya lakukan di hari ini Bapak Ibu sekalian. Abu dia udah kecil, masih muda. Saya minta tolong, mari kita bekerja dengan saling menghormati, saling menghargai, dan perlu alergi terhadap anak muda. Karena Bapak Ibu sekalian pasti pernah muda kan, tidak boleh melawan wong tua, makanya suatu saat kami juga pasti akan jadi tua. Jadi kita saling menghormati, saling bekerjalah dengan tusinya masing-masing. Tidak usah kamu nak ikut tusi yang lain. Tusi di bidang Bapak Ibu sekalian saja ya bagus sih, angkat setinggi-tingginya, lakukan kerja-kerja maksimal sehingga OPD yang Bapak Ibu pimpin itu dapat menjadi OPD yang terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa
Bapak Ibu sekalian kan sudah panjang melalui proses suatu jabatan. Suryadi kan memang udah lama dicapai. Pak Camat udah banyak pengalaman, udah berkali-kali jadi camat. Pak Sekwan juga memang lama di Sekwan, jadi pikir aku banyak belajar lagi. Bantu juga teman-teman dari inspektorat. Jadi segera lakukan pembenahan, konsolidasi internal. Jangan lama-lama tapi segera. Tidak perlu banyak belajar lagi, kupikirkan. Silakan ambil langkah-langkah yang memang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi. Kalau memang perlu lakukan, ada pejabat eselon 3 dan 4-nya, silakan diberdayakan, silakan difungsikan sehingga untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian juga, bukan untuk kami baik semata. Dan lakukan koordinasi antar OPD atau lintas instansi. Ini juga penting karena banyak beberapa program yang beririsan dengan OPD lain. Kadang-kadang kita udah galak koordinasi, malas. Koordinasi ini memang mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Nah, untuk itu saya mohon pada teman-teman yang baru latih, jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi dengan teman-teman OPD lain. Lakukan itu. Kalau tolong serapan anggaran diperhatikan. Jangan selalu diulang lagi setiap akhir tahun. Nah, habis waktu mulai bergemuk, repot, kejar-kejaran. Kalau bisa santai di akhir, lemak susah di awal. Jadi awal-awal susah tidak apa-apa, capek. Kadang-kadang tidak punya waktu untuk keluarga. Tapi setelah bulan-bulan atau tahun-tahun terakhir, kita lah nyantai, tidak perlu lagi nak repot dengan urusan program kegiatan atau anggaran ini. Jadi maksimalkan serapan anggaran itu di awal, jangan kita tunda-tunda. Nah, yang ketiga, ini yang selalu berulang, lakukan terobosan inovasi dan jangan malas untuk main ke kementerian. Ya, banyak dulu. Kuncinya juga jangan malas. Kalau malas, baca. Kalau kita duduk balik kursi meja kantor itu udah ganti kegiatan, cuma nengokin kegiatan di kantor rutin baik, dia akan maju-maju. Sayang Pak, Bapak sudah merupakan amanah ini tidak mudah. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya di dunia kami baik dari masyarakat atau dari kami siapa pimpinan, tapi tanggung jawabnya juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu ditaruh di situ ada tanggung jawab. Pada suatu saat akan dihisab oleh Allah. Aku gawe kamu di dinas atau PD, pasti yakinlah. Dan kita seluruhnya, aku juga sama, seluruh kita akan dihisab oleh Allah. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah pernah membantu masyarakat? Apakah pernah bermanfaat bagi masyarakat? Jadi sayang, karena sebenarnya ini juga sebagai menjadi amal ibadah kita, Bapak sekalian. Ini kita mengumpulkan pundi-pundi pahala melalui kerja kita sebagai ASN ini bisa. Nah, sayang jadi kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi ini bulan suci Ramadan pastinya penuh bulan penuh keberkahan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang baru dilantik, ibu juga Bu Ella yang baru dilantik, ini bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Oke, Ibu sekalian, dalam mengejar jabatan atau berkarir, jangan kita terlalu ambisius. Kerja maksimal boleh, berusaha boleh, tapi tidak perlu menghalalkan segala cara. Yakinlah, sudah ada sebenarnya dari Allah yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Kita kejar juga seperti bayangan jabatan ini. Semakin kita kejar, semakin jauh. Semakin dikejar, semakin tidak sampai, kan? Dia selalu di depan kita. Tapi kalau kita cacat tidak tahu, lama-lama dia milih kita. Nah itulah jabatan seperti bayangan. Jangan dikejar. Yang penting menggawe dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa. Sama seperti aku, Bapak Ibu sekalian. Dulu kan mana dipercaya tidak di PJ, tidak mungkin jadi PJ. Pegawai dinas pendidikan di OKU, nah jadi PJ bupati, ayo utangi. Dan nanti percaya.
Tetapi itu Allah sudah mentakdirkan. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset. Nah, kita lari ke ujung dunia, ke lubang paling bawah juga. Kalau itu takdir yang sudah milik kita, pasti dapat kita. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah sudah berkehendak. Berupaya. Nah, jadi itu. Terus kedua, jangan sirik gitu nih. Sirik iri dengki, jangan, biarlah. Kalau ada yang dapat jabatan lebih bagus, alhamdulillah, syukuri be. Sambil berdoa, mudah-mudahan kakek giliran aku tahun yang akan datang kan bisa banyak. Inilah kalau dia masih muda lah jabatan itu, ya tidak apa-apa, itu sudah takdirnya, tidak pacak kita lawan. Jadi yang kayak itu banyak-banyak bersyukur. Dengan jabatan sekarang ini ya sudah kita syukuri. Mungkin banyak orang di luar yang jabatannya di bawah kita. Nah, jadi banyak-banyak bersyukur supaya kalau kita banyak bersyukur, insya Allah Allah akan memberi atau menambah nikmat kita. Itu pasti, itu janji Allah. Nah, jadi lagi aku kasih tahu dulu bahwa Pak Sekwan, Pak Kadanga, Pak Kapil, Irfan, jabatan itu supaya akan hilang, akan berganti, dan itu pasti. Tidak ada misalnya jabatan kepala Bapeda bertahun-tahun seumur hidup, Pak. Paling lama 3-4 tahun atau 5 tahun banyak, pasti akan berganti. Bahkan mungkin ada juga yang baru 3 bulan, 6 bulan bisa berganti. Nah, jadi jangan kita merasa sombong. Nah, ini mungkin sedikit nasihat bukan untuk Bapak Ibu sekalian saja, tapi juga buat diri aku. Ini nasihat untuk aku dewek dan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang seandainya adu benarnya sama tak kati lupa baik, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas dan bekerja dengan lebih bersemangat kepada teman-teman yang baru dilantik. Tanamkan dalam diri tekad untuk menjadi aparatur pemerintah yang handal, profesional, dan berhasil dalam karir. Akhirnya izinkan saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan dan meridhoi usaha kita dan kerja keras kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tampak gagah mengenakan batik, pakaian resmi bersama keluarga. Ucapan selamat kepada yang baru dilantik, tingkatkan pelayanan, tunjukkan kinerja. Pipi bengkak jangan diraba, Mas. Nah, ini Mas, pipi cabi dikasih obat biar tidak terasa. Bulan puasa sudah tiba, mohon ampunan atas segala dosa. Terima kasih. Demikian kurang kami mohon maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula seorang acara kita pada sore hari ini, dan nanti akan ditutup dengan ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon berkenan kepada peserta ini yang diawali dari pejabat Kabupaten Komering yang memiliki Indonesia Sejarah dan juga koordinasi pimpinan tema Kabupaten Komering dan juga kami siapkan. Nah. Pasangan kan ya?
Siap. Om Ben. Ya, siap. Bulat ingat kata-kata siap itu, setuju nih ya. Bulatnya sedikit untuk siap. Selamat Pak ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Ustaz. Lagi musim ya. Om. Ya. Oh. Selamat tak? Selamat. Kak, lawan Kak. Selamat juga. Om. Lu cawat ganteng. Om. Baik,